Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Kak Jenning. Kali ini aku mau bahas tentang prosedur sebelum balik Batam dari Singapura. Kita review dulu ya dokumen yang dibawa dari Batam ke Singapura. Yang pertama adalah paspor yang masih valid minimal 6 bulan sebelum tanggal expire di paspor. Yang kedua, isi Singapore Arrival Card. Ini seperti white card yang selalu kita isi. Nanti di video ini aku akan tunjukin cara mengisi online SG Arrival Card-nya. Dokumen ketiga, antigen. Pastikan hasilnya dalam bahasa Inggris dan detailnya sesuai dengan paspor. Yang terakhir, download aplikasi Trace Together di handphone kalian. Ini seperti aplikasi Peduli Lindungi di Indonesia. Nah, ini cara mengisi SG Arrival Card. Nah, buka Google, tulis Singapore Arrival Card. Kemudian klik yang paling pertama. Terus kita lanjut ke sini, klik Submit Online. Setelah klik Submit Online, ada beberapa pilihan. Pertama, Singapore Citizen. Nah, yang ini bukan ditujukan untuk turis. Jadi pilih yang di bawahnya Foreign Visitors. Setelah itu akan muncul link berikutnya, Individual Submission, Group Submission. Tapi yang akan kita pilih di sini adalah individual submission. Ini kalau kita berangkat sendiri ya. Tapi kalau berangkat bersama keluarga, isi group submission. Nah, sekarang mulai isi data sesuai dengan paspor kalian. Ada nama, nomor paspor, tanggal lahir, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Sekarang aku akan kasih contoh cara mengisi sesuai nama di paspor. Misalkan nama kalian Ariana Grande. Kemudian nomor paspor kalian X5432116. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir misalkan 1992. Nationality atau kewarganegaraan Indonesia. Kalau merah kayak gini berarti ada yang salah. Ketik Indonesian. Indonesian. Oke. Terus lanjutkan, ini ngingetin kalau data yang kita isi itu udah benar atau enggak, karena kalau salah akan diulang lagi untuk isi. Nah, sekarang kalian lanjutin mengisi semua kolom yang masih kosong.
Setelah diisi semua, klik di bawah ada kata continue. Continue, nanti lanjut lagi trip information. Jadi tanggal keberangkatan dan tanggal pulangnya dari Singapura juga kita isi. Jadi di sini ada kata mode of travel. Jadi gimana cara kalian akan berangkat ke Singapura? Naik ferry, naik pesawat, atau naik mobil. Yang naik mobil kadang yang dari Malaysia ke Singapura ya. Nah, di sini kita harus menulis nama tempat tinggal kita di Singapura dan nama kota yang akan kita tuju setelah pulang dari Singapura. Kalau kita balik Batam lagi, berarti kita harus mengisi Batam. Kalau lanjut ke Thailand, berarti harus menulis Thailand, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan yang semua sama seperti white card sebelum COVID. Kecuali satu pertanyaan yang menyatakan bahwa tidak ada gejala dalam 7 hari terakhir. Sebelum berangkat, pastikan nggak ada gejala ya. Karena kita belum tahu pasti. Tes sebelum balik ke Batam lagi di Singapura adalah PCR. Sementara kita kalau berangkat ke Singapura kita menggunakan antigen. Antigen belum tentu 100% atau 99% akurat. Sementara kalau kita balik dari Singapura kita harus menggunakan PCR. Nah, PCR menurut saya yang paling akurat. Jadi hati-hati sebelum berangkat ke Singapura. Nah, setelah semua diisi, kita bisa review kembali. Kita pastikan kembali data yang kita isi sesuai dengan isi yang ada di dalam paspor kita. Nah, yang paling terakhir adalah declaration yang menyatakan I hereby confirm that the information I have provided, including my local contact and residential details, is true, accurate, and complete to the best of my knowledge and belief. Setelah semua oke, di bawah declaration ada kotak centang biru. Itu diklik sebelum disubmit. Setelah semuanya diisi, klik submit. Akan muncul seperti ini, your submission is successful.
beserta nomor paspor kalian, nama dan nomor kode. Yeay, sekarang udah nyampe di Singapura. Waktunya jalan-jalan ke Orchard, Universal, Marina Bay Sands, Merlion Park. Suka-suka kalian aja lah ya kan, mau kemana. Yang penting ada duit itu. Jangan sampai kalap ya, Besti. By the way, apa yang kalian kangenin tentang Singapura? Dan apa yang akan kalian beli ketika ke Singapura? Komen-komen di bawah ya. Sekiranya ada pertanyaan tentang prosedurnya, kalian juga boleh komen di bawah ya. 2 hari sebelum keluar dari Singapura, pastikan kalian udah booking slot di SGST. SGST adalah tempat rekomendasi dari pemerintah Singapura untuk melakukan swab. Berikut cara booking slot. Masuk ke Google, ketik swab.sg seperti di gambar. Kemudian pilih tempat yang menurut kalian paling dekat dari posisi kalian. Di sini ada 5 tempat yang bisa kita pilih ya. Contohnya kita pilih yang paling dekat di Hotel Pan Pacific. Nah, di sini udah ada harga PCR dan juga ada harga antigen. Kemudian pilih tanggal dan jam kapan kalian akan mengambil sampel. Jangan pikir karena kalian udah booking, kalian datang langsung sampelnya akan diambil. Nggak begitu, Besti. Setelah complete appointment, ada konfirmasinya dan konfirmasinya juga akan dikirim ke email. Saat kalian tiba di tempat pengambilan sampel, nggak langsung masuk ya, Besti. Biasanya kalian harus scan ini dulu, kemudian masukkan semua data dan mengantri jika ada orang di depan kalian. Tanggal 16 kemarin, aku ambil sampelnya di Golden Landmark. Jadi di sana benar-benar rame banget. Dan proses pembayarannya nggak bisa swipe credit card. Harus scan barcode dulu untuk bayar, kemudian masuk ke websitenya, isi semua data kredit card kalian, kemudian pembayaran akan otomatis dilakukan online. Jadi daripada rempong ngisi-ngisi, mending kalian bawa cash aja. Saat pengambilan sampel, aku datang 1 jam sebelum jam yang ditetapkan karena pada saat itu banyak banget yang mengantri. Setelah pengambilan sampel jam 11:05 besok pagi, jam 7 kurang hasilnya sudah saya terima melalui email. Setelah itu, email tersebut bisa kalian gunakan untuk booking tiket ferry ke Batam. Prosedurnya semua sama saat kalian berangkat dari ferry terminal Batam Center. Nah, pada saat tiba di ferry terminal Batam Center, turun dari ferry, ada meja untuk pemeriksaan semua dokumen. Sekian informasinya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ya. Terima kasih.